Masih membahas mengenai pidato Presiden yang marah-marah kepada menterinya, saya ingin menindaklanjuti dari apa yang disebutkan oleh tadi Bang Jansen kepada Bang Andreas. Bang Andreas, tadi Bang Jansen secara intinya mengatakan Presiden Jokowi ini sepertinya hanya penceritaan saja. Sudah 10 hari baru diposting, 10 hari ini mengerjakan apa? Tidak terlihat apa-apa untuk perubahannya. Bagaimana kemudian Anda menanggapinya? Ya, kalau kalau kita perhatikan dari apa yang beliau sampaikan di dalam ya itu adalah masalah yang kita hadapi di publik ini sekarang, ini juga masalah serius. Jadi kalau kita bilang ya sorry ya, lihat keterlaluan lah, karena ini masalah serius dan Presiden pun serius gitu, dan Presiden serius menyampaikan ini, dan kalaupun bahwa ini baru 10 hari kemudian diumumkan, itu mungkin adalah bagian dari pertimbangan dan yang lain-lain. Tapi tadi saya melihat bahwa apa yang beliau sampaikan itu dan ini kemudian ke publik dalam strategi komunikasi ini untuk menyampaikan pesan ke dalam dan pesan keluar gitu. Keluar dalam arti ini ke publik bahwa ke dalam sudah disampaikan Pak Andreas. Betul. Ke dalam sudah disampaikan dan keluarnya bahwa saya sudah Presiden, beliau sudah melakukan semua hal yang bisa dilakukan sebagai seorang presiden, ya kalau membuat peraturan, dan mau peraturan apa lagi yang harus dibuat gitu. Saya siap, dan apa yang tadi beliau sampaikan bahwa dia siap dengan reputasinya. Dan sekarang saya sudah melakukan ini dalam kapasitas sebagai presiden, ya pembantu presiden, ya buatlah sesuatu dengan sense of crisis, dan itu dia sampaikan berulang-ulang. Ini kan suatu sinyal yang jelas, tegas, bahwa apa yang saya lakukan itu tidak kalian respon dengan serius, dan kemudian itu terbukti di dalam bagaimana implementasi anggaran dan apa yang dirasakan oleh rakyat. Tadi apa yang Bang Jansen sampaikan, beberapa hal yang menyangkut misalnya soal rapid test dan apa itu betul, dan saya kira ya anggaran itu udah ada. Nah sekarang bagaimana anggaran itu dimanfaatkan ya untuk ya mengatasi pandemi ini, dan juga sekaligus untuk ya pemulihan ekonomi dengan bergulirnya, dengan beredarnya uang di masyarakat, itu akan membantu pemulihan ekonomi. Saya kira apa yang disampaikan semua itu adalah substansi yang penting di dalam upaya mengatasi pandemi ini, dan juga masalah sosial ekonominya, dan juga bagaimana pemulihan ekonomi ke depan. Saya kira semua fokus itu kan ke sana, Mas Afad. Saya ingin ke Mas Hanta, Bang Hanta, kalau kita lihat ini kira-kira betul-betul bakal terjadi reshuffle nggak dalam waktu dekat? Karena kan kalau tadi merujuk apa yang Mas Hanta sampaikan, bahwa kalau ini nggak ada dijadikan reshuffle, ya ini berkaitan dengan harga diri seorang presiden. Apakah ada kaitannya ke sana? Ya, yang menyampaikan presiden sendiri, terkonfirmasi ada problem, ada masalah kinerja performa pemerintah, maka menurut saya harus segera di-reshuffle. Kalau tidak reshuffle, maka ini tidak akan memberikan citra negatif dan dampak yang buruk. Besok ancaman-ancaman presiden dianggap angin lalu oleh para menteri dan publik. Itu hanya ancaman saja. Nah, itu yang segera saya pikir. Bukan sekedar itu, tapi lebih dari itu adalah ingin memperbaiki performa pemerintah untuk menyelesaikan tanggap darurat krisis COVID sekarang ini. Itu yang paling penting. Tetapi menurut saya, untuk memperbaiki kinerja pemerintah secara keseluruhan, kinerja menteri ada satu dimensi dari tiga hal. Satu, betul, sangat yang paling penting untuk memperbaiki kinerja pemerintah secara umum adalah soal leadership dan arahan yang jelas dari presiden. Saya kira ini clear. Ini adalah aspek yang sangat menentukan. Jadi presiden clear dalam konteks ini ingin menyampaikan kepada publik. Yang kedua adalah soal kinerja menteri, performa menterinya, kompetensi menterinya harus cepat. Istilah presiden tidak bisa dengan kondisi yang normal. Dan yang ketiga adalah soliditas kabinet, komunikasi koordinasi yang efektif, yang efisien di dalam internal kabinet juga penting. Nah, karena itu reshuffle ini sudah kebutuhan. Karena relevansinya dari presiden sendiri ada masalah. Ini saya sudah berpikir akan reshuffle. Reshuffle saya segera untuk memperbaiki ujungnya. Kalau kinerja bagus, ingin berdampak pada kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat ini dalam rangka menjalankan konstitusi, melindungi segenap bangsa Indonesia. Soal keselamatan, kesehatan harus segera, memajukan kesejahteraan umum, pemulihan ekonomi ini juga harus segera. Bicara masalah kinerja kementeriannya, kementerian mana yang kemudian Mbak Santa nilai ini bisa di reshuffle oleh presiden dalam waktu dekat?
kalau presiden jelas mengatakan pasti satu tadi soal, saya tidak menyebut satu menteri apa ya, tapi bidang isu kesehatan. Yang kedua isu ekonomi. Tapi lebih dari itu, sebaiknya presiden melakukan evaluasi secara komprehensif, menyeluruh untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Tentu pertimbangan yang paling kuat adalah ada 3 hal. Satu, pertimbangan teknokratik, politik dan publik, tapi yang harus dikedepankan adalah teknokratik. Soal evaluasi kinerja, betul-betul soal profesionalisme. Jadi kalau yang bermasalah, lampu merah menurut presiden, ganti segera umumkan reshuffle kabinet agar bisa diselesaikan persoalan rakyat ini. Hajat itu orang banyak, keselamatan publik, kebesaran rakyat. Nah, kurangi yang nomor 2, politik, jangan sampai dia berkelindan, justru nanti akomodasi politik, berkelindan dengan negosiasi, dengan akomodasi politik baru, atau sekedar tadi soal publik, misal membangun citra baru. Jadi harus ditinggalkan, saya setuju. Presiden Joko Widodo bukan sedang berada di kampanye politik, beliau sedang menjadi Presiden Republik Indonesia, maka tinggalkan citra politik citra, bergeser pada politik kinerja. Bang Jansen. Untuk rakyat nanti, kesejahteraan masyarakat. Benar yang disampaikan Hanta Yuda ini benar. Tapi begini ya, kalau harus pakai analogi begitu, karena penonton di luar sana ini kan bukan hanya kamu cerdik pandai saja, bahkan di kampung saya di sini Kalang sana itu banyak juga yang ibu-ibu lulusan di bawah SMA begitu. Begini, ini kan ibarat sebenarnya line up permainan bola begitu. Pemain itu menterinya, ya, pelatih itu presidennya. Ini yang salah pemainnya atau pelatihnya? Itu. Siapa yang salah? Jangan-jangan yang salah itu adalah ya pemainnya sudah bagus karena ini sistem presidensial. Presidensial ini ya tunduknya mereka itu kepada presiden sebagai pelatih. Jangan-jangan instruksi pelatihnya yang salah di sini. Sialnya pelatih nggak bisa kita ganti. Bagi kami Partai Demokrat mengganti pelatih itu harus melalui jalan konstitusional. Itulah perintah SBY ke kami. SBY itu salah satu mazhabnya itu ya baru 2024. Itu. Instruksinya belum jelas sampai saat ini mengenai penanganan ini. Jangan. Itu makanya soal apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di menit ke-8, detik ke-47 soal reshuffle itu, kalau memang Pak Jokowi mau ganti menteri semuanya pun Bapak ganti, silakan ganti. Itu urusan Bapak itu kok, kewenangan Bapak itu kok secara konstitusi kita. Paling Bapak kalau mau mengganti menteri yang dari partai politik, ya Bapak berhadapan dengan ketua-ketua umum partai yang kadernya Bapak ganti, kan begitu aja. Yang menarik itu sebenarnya pernyataan Pak Jokowi ya, di menit 8.43 beliau mengatakan bubarkan lembaga. Saya kemudian mengatakan itu loh, sebelum tadi berangkat ke TV One, ini sebenarnya ya kepleset omongan kah Pak Jokowi, atau memang benar-benar beliau ini ingin memubarkan 1 atau 2, 3, 4, 5 lembaga? Lembaga mana yang menurut lembaga mana itu? BPIP kah? Itu dia. Karena beberapa waktu belakang di tengah pandemi ini yang terus jadi kontroversi itu kan soal Pancasila. Betul. Tafsir ideologi lagi kita. Pertandingan yang sudah final mau ditandingkan ulang lagi. Itu. Oke. Itu dia. Apakah KSP? Itu dia. Ini kan lembaga. Tidak mungkinlah rasanya BNPB lah. Orang itu yang nangani corona hari ini begitu. Itu yang harus beliau clearkan. Karena sekarang ini cemas juga. Itu. Kan keluar dari omongan presiden ini. Pemimpin tertinggi di Indonesia. Kalau reshuffle itu kewenangan presiden, semua menteri juga sudah sadar, tanpa perlu misalnya Pak Jokowi mengatakan pun saya akan reshuffle begitu, semua punya kesadaran itu. Kapanpun kami bisa diganti oleh presiden. Tapi kalau lembaga ini gimana? Bukan hanya kepala lembaga saja yang ada ribuan pegawai negeri yang kerja di situ, mungkin sampai ke bawah. Itu bagaimana itu? Itu yang harus dikelirkan. Mungkin Bang Andreas bisa mengkelirkan. Masih belum jelas. Silakan Bang Andreas. Itu kepleset omongan kah? Ya. Atau memang benar-benar silakan presiden yang membubarkan sebuah lembaga. Jangan main-main soal ini. Kita dengar suara dari Pak Andreas dulu Bang ya. Silakan Pak Andreas. Ya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi harus dalam hal ini Pak Jokowi sendiri tentu harus membuktikan sense of crisis itu dalam apa yang kemudian akan dilakukan ke depan gitu. Termasuk soal apa yang tadi disampaikan soal sense of crisis, soal reshuffle kabinet. Kalau kita kembali lagi ke soal lembaga, apakah memang ada lembaga yang betul-betul ingin disasar, ingin dibubarkan sesuai dengan apa yang jadi pertanyaan dari Bang Jansen tadi? Saya nggak tahu persis apa lembaga yang dimaksud, tapi tentu ya kalau misalnya ini persoalan ini adalah berkaitan dengan masalah COVID ini, tentu ya ada kaitan dengan COVID ini apa
dimodifikasi atau dibuat lebih baik sehingga dengan demikian lebih efektif di dalam mengatasi masalah pandemi. Nah, saya kira kita fokus saja pada persoalan apa yang dibutuhkan rakyat sekarang ini. Sense of crisis adalah bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ya itu tadi 3 hal yang disampaikan oleh Presiden, mengatasi pandemi, kemudian dampak sosial ekonominya dan pemulihan ekonomi. Nah, ada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan keterkaitan dengan ke situ ya mungkin yang itu yang harus diperbaiki sehingga dengan demikian bagaimana mengatasi dan pemulihan ekonomi ke depan itu bisa dilaksanakan dengan lebih lugas gitu. Nah, saya kira ini yang perlu kemudian konsisten juga dilakukan oleh Presiden sehingga ya rakyat juga melihat bahwa Presiden menyampaikan, mengatakan melaksanakan apa yang sudah disampaikan gitu ke publik. Karena ini kan disampaikan ke publik ini kan sesuatu yang penting dan ya sudah diketahui oleh rakyat. Yang bagaimana sekarang Presiden menindaklanjuti apa yang sudah dikatakan. Baik, terima kasih Bang Andreas. Kita akan tunggu nanti langkah selanjutnya dari Pak Jokowi akan seperti apa. Apakah reshuffle tetap dilakukan? Pembubaran lembaga kita tunggu juga misalnya ada atau tidak. Dan kementerian mana saja yang mungkin akan diganti menterinya? Soal reshuffle itu kewenangan Presiden, ya. Tapi soal pembubaran lembaga itu harus diterangkan oleh Istana. Harus ada penjelasan lebih lanjut ya. Ini kelola negara. Kita tunggu bagaimana nanti klarifikasi dari Istana begitu ya, Bang ya. Jadi bukan secara hati kita ini, kita lagi emosi, kita bubarkan lembaga. Nggak boleh begitu dong. Oke, baik. Terima kasih Bang Jansen, terima kasih juga Pak Andreas, dan terima kasih juga Mas Hanta Yuda atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Pemirsa, kami jeda dulu, kami akan kembali nanti dengan informasi mengenai kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di kawasan Pasar Dangdut, Cengkareng, Jakarta Barat. Sesaat lagi, informasi selengkapnya.